Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang pajak bumi dan bangunan serta bea materai. Definisi dari PBB itu sendiri yaitu pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang berada di dalam kawasan dengan pembagian sebagai berikut. Yaitu ada PBB P2, ada perkotaan dan pedesaan. PBB-nya dikelola oleh daerah, sedangkan PBB P3 yaitu ada perhutanan, ada perkebunan, ada pertambangan. Sementara P3 dikelola oleh negara. Di sini ada dasar hukum PBB yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan turunan peraturan bupati dan peraturan daerah atau kota kabupaten masing-masing. Di sini ada objek pajak. Objek pajak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Apa saja yang menjadi pajak PBB? Yaitu pertama ada bumi, tanah yang beserta kandungannya yang ada di dalamnya. Yang kedua ada bangunan, bisa rumah, gedung ataupun perkantoran. Oke, selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak dinamakan wajib pajak. Selanjutnya ada dasar pengenaan PBB. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, nilai jual pengganti. NJOP TKP merupakan batas NJOP atas bumi dan atau pembangunan yang tidak kena pajak. Perhitungan PBB P2. Tarif maksimal 0,3% dikali NJOP yang sudah dikurang dengan NJOP TKP. Paling rendah NJOP TKP yaitu 10 juta untuk setiap wajib pajak. Tarif dan NJOP TKP bisa berbeda tiap kabupaten sesuai dengan perda setempat. Perhitungan PBB P5L yaitu tarif dikali NJKP dikali NJOP yang sudah dikurang dengan NJOP TKP, yaitu tarifnya 0,5%. Untuk NJOP TKP ditentukan sebesar 12 juta per wajib pajak. NJKP untuk sektor 5P adalah 40%, sedangkan untuk sektor lainnya adalah 20%. Untuk NJOP kurang dari 1 miliar dan 40% untuk NJOP lebih dari atau sama dengan 1 miliar. Selanjutnya, objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Objek pajak yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua ada objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik, yaitu objek pajak yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan dalam pengadilan. Dokumen yang bisa dikenai biaya materai adalah dokumen berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan. Misalnya dokumen kontrak pengadaan, perlengkapan kantor, dan dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor. Yang pertama ada objek. Objek adalah yang surat perjanjian dan surat-surat lainnya. Yang kedua ada akta-akta notaris dan lainnya. Yang ketiga ada akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, PPATA, dan rangkap-rangkapnya.
Yang keempat ada surat yang memuat jumlah uang di atas 250. Yang kedua ada subjek bea materai. Yang pertama ada pihak yang menerima atau memperoleh manfaat dari dokumen yang bersangkutan, kecuali jika pihak-pihak tersebut menentukan lain. Yang kedua, dalam hal dokumen dibuat sepihak. Bea materai terutang oleh penerima, misalnya pada kwitansi. Yang ketiga, dalam hal dokumen dibagi oleh dua pihak atau lebih, maka masing-masing pihak terkait terutang bea materai, misalnya pada surat perjanjian di bawah tangan. Yang ketiga ada jenis-jenis. Jenis-jenis bea materai yang pertama, benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua ada pemateraian, kemudian adalah pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas dokumen dengan bea materai yang belum dilunasi. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.